Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini ya. Kita mau bahas apa sekarang? Udah lihat tadi judulnya? Ya, itu dia. Nusa, animasi keren yang lucu, dibilang radikal. Bisa? Kok bisa begitu ya? Siapa sih yang bilang begitu? Kalian pasti kesel kan ngedengarnya? Sebel banget gitu. Kenapa sih Nusa banyak yang hujat? Padahal kan isinya bagus banget. Gak ada tuh film kartun di Indonesia sebelumnya yang bahas kebaikan sedetail Nusa. Kok bisa dibilang radikal? Oke, sebelum kita berlanjut, jangan lupa ya, yang belum subscribe sama bunyikan lonceng ini. Oke, diawali dari tweet Ustadz Felix Xiao yang berbunyi seperti ini nih. Kita yakin Allah pasti akan kasih jalan, walau bukan saat ini. Di Indonesia, nggak semua yang baik, apalagi Islami, bisa diapresiasi. Berkali-kali juga saya harus bilang, sabar, karena Nusa terus difitnah sebagai konten radikal dan intoleran. Katanya, itu bermula dari kalimat itu, mulai nih netizen berburu informasi. Kenapa sih Nusa dibilang intoleran? Dari postingan itu kita berlanjut ke postingan salah satu tokoh, ya bukan tokoh ya, salah satu abang-abang kita panggilnya ya, salah satu abang-abang yang bilang gini di twitternya, inisialnya DS. Udah pasti tahu kalian semua ya, tapi ingat yang dibenci tuh jangan orangnya, tapi sikap dan perbuatannya, oke? Kita nggak boleh membenci orang karena nggak boleh, kata Nusa juga bilang gitu. Jangan membenci orang, kita harus saling menyayangi dan menghargai ya. Jangan benci orangnya, tapi benci sikap perbuatannya, oke? Kita bacain ya. Tweetnya dia bunyi gini, Mas Anggi Sasongko, apa nggak paham ya kalau film Nusa ini yang bidani Felix Xiao? Kayaknya orangnya benci banget sama Felix Xiao. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Lihat aja bajunya si Nusa. Emang anak muslim Indonesia bajunya model gurun pasir gitu? Setahu saya dari dulu kita sarungan deh. Hati-hati mas, jangan jadi jembatan propaganda mereka. Terus ada gambar Nusa dan Rara. Garis bawahi. Lihat aja bajunya Nusa. Emang bajunya model gurun pasir gitu. Dah, gurun pasir. Ya ampun, ini orangnya nggak paham ya. Mungkin belum mengerti. Kita harus tetap berbaik sangka. Mungkin dia belum mengerti. Semoga Allah melimpahkan hidayah buat orang ini. Ya, aminkan. Miris juga sih, gara-gara baju aja dicap radikal. Padahal bajunya, apa salahnya sih dengan baju sampai dibilang radikal? Mungkin dia belum nonton ya, belum nonton episode Nusa dari 1 sampai episode 75. Dia belum nonton. Dia mungkin asal nilai gitu aja karena kebenciannya mungkin terhadap suatu kaum, suatu golongan. Hingga pemikirannya dan pendapatnya itu selalu jelek terus ke orang yang dibenci itu. Ya ampun. Sekarang kita lihat yuk, apa sih sebenarnya yang dipakai Nusa itu sebenarnya radikal apa enggak sih? Baju hijau, baju koko yang begitu tuh dibilang radikal. Yuk kita lihat yuk sejarahnya gimana. Sejarah gamis ya, sejarah gamis atau baju koko itu seperti apa? Yuk kita lihat yuk. Gamis itu pakaian apa sih sebenarnya? Yang pertama, gamis itu biasa dipakai di negara Timur Tengah dan Afrika. Oke, memang gamis itu bukan berasal dari Indonesia, tapi nggak bisa seenaknya gitu dong bilang yang pakai gamis itu orang radikal, yang pakai gamis itu teroris, yang pakai gamis itu kadal gurun. Itu kan jelek. Tidak boleh kata Nusa menjelek-jelekan sesuatu ya. Nggak boleh ya. Kalian juga nggak boleh kayak gitu. Kalau komen juga yang baik, katanya penggemar Nusa, tapi kok komennya toksik. Nggak boleh gitu. Tetap saling mengingatkan, tapi jangan saling menghujat. Kadang-kadang ada beberapa orang yang emang gak suka Nusa komen di video ini. Tapi kalian jangan langsung semprot dengan kata-kata yang kurang baik dan kurang sopan. Gitu, jelek juga. Jadi sama-sama aja kalau gitu. Oke lanjut ya. Gamis biasa dipakai di negara Timur Tengah dan Afrika. Gamis disebut juga sebagai tob atau komis ya. Adalah pakaian sepanjang pergelangan kaki dan biasanya memiliki lengan panjang. Biasanya gamis itu lengan panjang, tapi sekarang juga banyak yang lengan pendek ya. Karena perkembangan zaman dan fashion, selama itu tidak melanggar syariat, itu nggak apa-apa. Oke, pakaian ini mirip jubah, kaftan, atau tunic. Biasanya gamis dipakai di negara-negara semenanjung Arab dan beberapa negara Afrika Timur dan Barat.
Tuh, jadi memang gamis itu bukan berasal dari Indonesia. Tapi jangan mentang-mentang bukan berasal dari Indonesia, kita langsung menghujatnya, tidak cinta tanah air, tidak cinta Indonesia. Sekarang lihat deh, banyak pakaian juga yang bukan dari Indonesia dipakai, tapi slow-slow aja gitu. Celana jeans emang dari Indonesia? Bukan. Apalagi baju apa? Baju jaket yang model-model ke Korea-Koreaan gitu, bukan dari Indonesia, udah jelas dari Korea. Tapi kok santai-santai aja, giliran gamis, giliran yang berbau Islami itu langsung dihujat. Bingung juga kan? Ini sebenarnya menggunakan cinta Indonesia itu sebagai senjata untuk menyingkirkan paham atau keyakinan seseorang. Itu nggak boleh juga loh. Harus saling menghargai lah. Oke. Lagi, berdasarkan studi berjudul Islamic Education in Civilization of Fashion Industry, Clothes Concept, panjang banget, baca sendiri ya, yang diterbitkan di jurnal Ta'dib pada tahun 2015 menyebutkan tentang Raghib Al-Isfahani, seorang ahli bahasa, yang mengatakan bahwa pakaian itu dinamai siap atau saub karena ide dasarnya yakni sebagai penutup alat kelamin. Itu intinya mah, penutup alat kelamin atau penutup aurat mungkin ya. Gak mungkin alat kelaminnya ada di sekujur badan, ngeri banget. Oke, laki-laki biasanya memakai gamis bernama sirwal atau celana panjang yang dikenakan di dalamnya. Jadi selain pakai gamis, dia pakai celana lagi. Bahaya kalau nggak pakai celana, masuk angin. Dilansir dari laman Al-Taub, putih adalah warna favorit karena cenderung sejuk bila dipakai di iklim panas ya, di iklim gurun yang panas. Jadi warna putih ya memang kelihatannya bagus aja gitu, nggak. Soalnya kalau pakai hitam juga panas pasti, ya. Karena di sana memang hawanya panas, jadi mungkin menghindari warna-warna gelap untuk yang sering berpergian keluar. Kok perempuan pakainya hitam? Kan perempuan jarang keluar kalau dulu. Perempuan tuh tempatnya di rumah dan terlalu dijaga, selalu dijaga lah seperti itu. Oke, perbedaan penggunaan gamis jika di Arab adalah untuk pakaian sehari-hari. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Arab, pasti di jalanan, di mall, kalian banyak banget orang pakai gamis, pakai pakaian yang seolah-olah di sini tuh dipakai buat ke masjid. Sedangkan di Indonesia digunakan khusus untuk acara keagamaan. Walaupun begitu, karena pada dasarnya pakaian sudah menjadi bagian fashion, bebas dia dikenakan oleh siapapun jika tidak ada syarat sakral penggunaannya. Penggunaan gamis di negara mayoritas muslim termasuk Indonesia sudah sering dijumpai. Ya emang udah lumrah. Toh kalau kita lihat gambar-gambar pahlawan dulu juga udah pada pakai gamis. Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, siapa lagi? Banyak kok pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang Indonesia termasuk ya, pakai gamis dan itu nggak masalah. Ya, sekarang aja nih dimasalahin nih sama kaum tertentu yang julid, yang sirik, yang nggak suka kalau misalnya syiar Islam tuh berkembang di Indonesia. Tapi tetap nggak boleh berburuk sangka ya. Astagfirullahaladzim. Gamis di tiap negara punya ciri khas masing-masing. Oke? Jadi nggak semua gamis tuh sama ya. Nggak semuanya cuman blok gitu aja. Jadi ada ciri khasnya masing-masing, sama kayak di Indonesia. Misalnya di Melayu dah pakai sarung, tanah Jawa sama di Sumatera pasti beda. Di Sumatera sama di Malaysia beda, tapi sama-sama sarung kan. Itu gamis juga punya perbedaan masing-masing negara tergantung kebiasaannya ya. Nih di sini ada gambarnya juga kalau untuk gamis ya. Nih kalau di Arab Saudi kayak gini gamisnya. Dia panjang, terus di lehernya kayak ada apa? Kayak kerahnya tuh begitu tuh. Terus gak banyak pernak-pernik atau manik-manik atau apa, polos aja gitu. Ini di Arab Saudi. Nah ini di UEA. Nah di Arab Saudi juga dia kepalanya begitu tuh, pakai tutup kepala kayak syekh gitu. Itu kebudayaan Arab juga sih. Nah ini di UEA. Ini lebih berwarna ya, bebas. No, kayak begini disebut radikal. Mau nggak abang-abang kaset ganteng kayak gini disebut radikal? Pasti marah lah. Ya, jadi jangan berlagu cuman karena kamu orang Indonesia. Orang Indonesia tuh nggak begitu. Orang Indonesia tuh menghargai. Kalau orang Indonesia menghina, namanya bukan orang Indonesia. Ya, itu perlu dipertanyakan ke Indonesianya. Oke? Lagi nah kalau ini di Qatar. Di Qatar lebih banyak hiasannya, ada bordir, ada corak-corak, ada apa? Di tangannya juga ada banyak aksesorisnya kalau di Qatar. Nah itu gamis itu beda-beda, nggak cuman pakaian gurun. Katanya pakaian gurun itu yang ngerendahin banget kan. Kita nggak boleh kayak gitu, oke? Nah ini
Sementara itu, baju koko adalah baju tradisional masyarakat Tionghoa. Tuh, baju koko dari Cina. Ayo, pasti udah tahu kan? Ya emang, karena kita tuh saling menghargai, saling menghormati. Selama itu tidak melanggar syariat, apa salahnya kita ikuti? Ya mungkin orang Indonesia tuh dulu udah biasa ketemu sama orang-orang Tionghoa, sama orang-orang Cina gitu. Pakaiannya bagus, bagus juga rapih, nah dipakai sholat. Masalah? Enggak! Yang penting dia tidak menyerupai pakaian keagamaan tertentu. Nah, baju koko itu umum. Di Cina tuh umum juga, layaknya gamis kalau di Arab. Nih, kita baca ya bareng-bareng ya. Baju koko itu sejarahnya panjang dan mencerminkan keberagaman unsur budaya yang membentuknya. Dari namanya, baju koko sudah menggambarkan unsur Tionghoa, yaitu comotan dari orang Hokkien yang berarti abang. Kan kalau kalian jalan-jalan ke toko-toko tuh koko, nah itu tuh koko artinya kakak, abang, bro, mas bro rusa. Ini diberikan oleh orang Betawi yang kebudayaannya banyak disumbang dari Tionghoa, dan salah satunya pakaian yang berdasar latar belakang sejarahnya berasal dari pakaian kaum peranakan Tionghoa yang ada di tanah Betawi. Nah itu asal mulanya baju namanya baju koko. Jadi bajunya koko, bajunya abang-abang Cina gitu. Orang Tionghoa sendiri menyebut baju itu baju tikim. Baju tikim bukan baju koko. Kalau Hokkiannya tuikim gitu kalau saya nggak salah ya. Yang biasa dipadupadankan dengan celana pangsi. Tuh, celana pangsi, celana yang di atas mata kaki. Itu bukan hanya sunnah, tapi dari Cina juga kayak gitu. Emang udah budayanya celana di atas mata kaki. Sekarang kalau orang lihat orang pakai celana di atas mata kaki, bilangnya apa? Kebanjiran. Apalagi, wah radikal, teroris. Aja. Nggak lihat nih, abang-abang ganteng ini nih. Tuh, abang ganteng. Tuh, lihat, teroris tuh. Abang-abang BTS dibilang teroris. Kan nggak banget. Jadi jangan apa? Istilahnya tuh, don't judge the book by the cover. Oke? Jangan the cover. Jangan menilai buku dari covernya aja, oke? Jangan asal jeblak. Ngomong tuh dijaga, karena kalau ngomong itu dicatat sama malaikat Raqib dan Atid. Sama komentar juga ya, dijaga ya teman-teman. Diadaptasi dari pakaian tradisional orang Tionghoa di Batavia yang masih digunakan orang Tionghoa di Batavia hingga awal abad ke-20. Film-film kungfu juga gitu, makanya celana silat namanya celana pangsi di atas mata kaki. Mungkin ya ini mah cocokologi saya aja, kan dulu jalanannya tanah ya, kotor. Jadi mereka pakai celana di atas mata kaki supaya tidak kotor begitu. Dan hikmah syar'inya di Islam itu dianjurkan untuk tidak memanjangkan kain, alias disunahkan memakai celana atau kain di atas mata kaki gitu. Yang belum belajar coba cari deh. Kali-kali nyarinya jangan video-video terus dong. Jangan nyari berita-berita, cari dong tuh hukum memakai celana di atas mata kaki. Lihat, ada perbedaan pendapat juga, tapi nggak apa-apa kita pelajarin, oke? Jangan males ya. Saking melekat dan juga hormat atas sumbangan budaya Tionghoa, maka di Minangkabau disebut baju koko itu gunting Cino. Tuh, gunting ala Cino. Gunting Cino itu gunting Cina ya. Ngasih itu kehormatan banget loh. Salah satu ini pakai disematkan Cino gitu. Tapi sekarang ketika kita ngomong Cina dianggapnya rasis. What the hell? Ada apa sih zaman sekarang tuh ya? Aneh banget. Padahal kan udah biasa. Itu orang Cina juga kalau disebut Cina biasa-biasa aja gitu. Yang riwah ya yang begini-gini nih, yang mengaku dirinya paling bertoleran tapi aneh gitu. Ketika ada perbedaan pendapat mereka nggak terima. Aneh kan? Lebih luas lagi, baju koko ini juga diterima dijadikan bagian dari baju khas di dunia Melayu yang mengingatkan pada pakaian Teluk Belanga. Tahu nggak Teluk Belanga? Aku nggak tahu. Coba cari ya nanti ya. Oke, lanjut lagi ya. Ya, jadi jangan menilai orang dari pakaiannya aja ya. Selama pakaian itu sesuai dengan syariat Islam alias menutup aurat yang dianjurkan Nabi dan Rasul. Ya mungkin yang nuduh-nuduh itu nggak belajar kali ya. Atau memang udah kemasukan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan.
Agama Islam sendiri menerima budaya apapun dari manapun. Oke, termasuk dalam cara berpakaian selama tidak bertentangan dengan ajarannya. Salah satunya adalah mendukung fungsi berpakaian sebagai penutup aurat. Dalam hal ini termasuk baju koko maupun baju gamis, sehingga Islam bisa merangkul berbagai budaya. Benar? Ya. Apalagi itu, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ajarannya, sehingga sudah menjadi hal wajar jika kita melihat lelaki mulai anak-anak sampai usia tua mengenakan gamis dalam kesehariannya. Jadi wajar dan gak masalah Nusa pakai baju seperti itu, kakak DS ya. Jadi jangan pengen viral, jangan pengen dapat perhatian, malah bikin keonaran. Sekarang harusnya kayak begitu-gitu tuh diproses, ada hukumnya. Gak boleh membuat gaduh, gak boleh membuat keributan ya gitu. Tolong juga sama teman-teman jangan dicontoh ya sifat dan perilaku seperti ini. Tetap kita nggak boleh membenci orangnya, karena Allah juga dulu memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Tahu nggak Fir'aun? Ya, Fir'aun itu yang terkenal yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, kekuasaannya di mana-mana, raja kaya, istrinya banyak, hartanya berlimpah. Tapi Allah memerintahkan Nabi Musa untuk apa? Untuk mendakwahkannya secara lemah lembut. Gak boleh tuh kita malah menghardik, kita gak boleh menghina orangnya. Benci aja sifatnya, jangan benci orangnya, gitu ya. Kalau kalian ketemu orang yang seperti itu, kasih tahu ya baik-baik. Jangan ikut-ikutan aneh gitu. Nah, sekarang di luar itu kita punya berita baik nih, berita membahagiakan. Kenapa? Karena pada video sebelumnya kita bahas kalau film Nusa itu batal tayang. Tapi setelah saya membahas video itu, muncul tuh di Instagramnya Nusa Official, trailer film Nusa. Ya, udah pada nonton belum? Akhirnya tayang. Coba sekarang lihat dulu trailernya, ada linknya di bawah sini ya. Lihat dulu trailernya dan kita nanti bakal analisa trailer lagi. Karena trailer yang ini lebih panjang dibanding trailer yang sebelumnya kita pernah bahas. Oke, kapan tayangnya nanti ya. Oke, sekarang gitu aja dulu ya. Makasih ya teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kasih tahu teman-teman untuk selalu berkata baik atau diam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.